informasi ataupun menjadi bengkel ya, bengkel untuk Bapak Ibu semua dalam rangka peningkatan kompetensi guru secara umum, khususnya tentu saja di Kecamatan Papedilan. Kemudian kami juga harus menyampaikan tentu saja keberlaksanaan kegiatan ini tidak akan lepas dari support para panitia di tim KKG yang luar biasa selalu siap untuk bisa melaksanakan tugas maupun keseharian di lingkup organisasi. Juga kami patut berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Korwil, Bapak dan Ibu pengawas, kemudian K3S, karena juga telah mendukung terlaksananya kegiatan KKG selama ini, termasuk di hari ini, yaitu webinar KKG seri yang ketiga. Tentu saja kami juga harus menginformasikan bahwasannya memang kegiatan webinar KKG Kecamatan Papedilan ini sendiri merupakan inisiasi dari kami, yang mana seriesnya itu bisa berlangsung antara 4 sampai 5 kali seri. Jadi ini kita baru seri ketiga, mungkin nanti ada 1 atau 2 seri lagi yang akan diinformasikan menyusul. Nah, dengan memperhatikan materi-materi yang diambil dari isu-isu hangat seputar dunia pendidikan dan juga perkembangannya yang dewasa ini kita ikuti di media sosial seperti itu. Sehingga diharapkan bahwa apa yang sudah kami berikan ini bisa menjadi manfaat dan juga acuan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan informasi yang valid dan tentu saja bisa dilaksanakan dengan seksama di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, patut kita tekankan bahwasanya mengenai deep learning itu sendiri, yang mungkin ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita semua, karena memang istilah ini sudah booming semenjak diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan kita yang baru, yaitu Bapak Abdul Mukti, karena sejatinya memang beliau juga berlatar belakang sebagai seorang pendidik, yaitu seorang guru besar di UIN Jakarta kalau tidak salah, sehingga sudah barang tentu beliau juga sangat paham tentang ilmu pendidikan dan juga bisa mungkin memahami situasi kondisi yang ada saat ini. Yang kita tahu bahwasanya fenomena yang ada di dunia pendidikan kita saat ini mungkin dalam kategori yang kurang begitu baik. Oleh karena itu mungkin melalui kegiatan pagi hari ini dengan materi juga yang kami sajikan, semoga bisa menjadi titik balik ya, titik balik Bapak Ibu guru semua dalam menjalankan tugas pokok sebagai guru di kelas masing-masing, karena sejatinya kita harus kembali kepada fondasi bahwa yang pertama pembelajaran itu haruslah mengutamakan karakteristik atau latar belakang peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran juga haruslah bermakna, yaitu dapat mengakomodir daya kritis siswa dan kemudian berusaha mengkorelasikan ya, mengkorelasikan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja pembelajaran juga haruslah menyenangkan agar para peserta didik bisa lebih termotivasi dan menikmati proses belajar itu sendiri sesuai dengan 3 pilar utama dalam pembelajaran deep learning, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Ini sampaikan tadi jelas sekali ya Bapak Ibu. Kalau itu mencapai deep learning, yaitu terkait dengan transportasi dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, oleh karenanya kita harus siap bersedia karena ini sudah disampaikan di buku ketika memang Pak Menteri kunjungan ke tempat. Baik, berikutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Korwil Jambagilan kepada Bapak Herwin. Kami persilakan. Saya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak pengawas dan tentu saja Ibu pengawas juga
Kemudian tidak lupa juga karena dipantau oleh para kepala sekolah, dipantau oleh PGRI, sehingga kami juga ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah beserta K3S dan PGRI yang sudah memantau kegiatan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada Ketua KKG yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini yang ketiga kalinya, sehingga tetap harus berlanjut. Hanya mohon dikembangkan lagi Pak Ketua, karena kita sudah berani dengan segala konsekuensinya memanggil narasumber dari luar. Kalau hanya untuk lokal Pabedilan sepertinya terlalu mubadir, karena kemungkinan kecamatan lain juga butuh, sehingga alangkah baiknya juga disampaikan kepada kecamatan-kecamatan lain yang terdekat. Siapa tahu dengan promosi dari Pabedilan, Ibu Sarah juga akan disenggol oleh kecamatan yang lain. Kan seperti itu, Pak. Siap, Pak, siap. Kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan, dan untuk binernya lebih menarik lagi, Pak. Ya, jangan kaku orang berdiri tegak, rileks gitu tuh. Iya, sehingga kesannya tidak angker. Kalau binernya angker nanti kesannya ini terlalu formal sekali dan biasanya kaku nantinya. Tapi dengan biner yang sedikit fun gitu tuh akan memberi respect kepada calon peserta. Wah, ini kayaknya menyenangkan nih karena tampilannya juga fun gitu. Ya ini mah itu saja Pak ya untuk ke depan. Kemudian kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam webinar ini, menyempatkan waktunya. Di sini ada 65 orang. Kalau dari jumlah semua yang ada di Pabedilan 154, ini berarti sekitar 1/3-nya. Jadi mohon seluruh semua pihak untuk bisa terlibat aktif supaya tidak mubadir. Kita sudah jauh-jauh ya menarik orang dari Bandung yang kompeten tapi masih sedikit peminatnya. Itu dari saya dan mohon untuk the planning ini sesuai dengan konteks yang diharapkan dari hasil pembelajaran dan proses pembelajaran, bahwa pembelajaran harus berpihak pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang berkenaan dengan kesetaraan perkembangan usia dan mental siswa, sehingga tidak terlalu sulit yang menjadikan siswa merasa frustasi atau terlalu mudah yang menjadikan siswa terlalu menyepelekan. Tapi kalau materi-materinya yang akan diberikan kepada guru ini mengajak supaya berkiblat pada keperpihakan kepada siswa dan siswa, sehingga nanti guru punya pemahaman lebih dalam apapun metodenya, apapun teorinya, apapun apa itu nama ya kalau dalam bahasa didaktik metodik
atau pedagogik ya atau strateginya tetap harus mengarah ke situ. Nah, seperti tadi kata Pak Ketua juga di planning, ini lagi booming, sehingga di Pabedilan juga mengangkat seperti itu supaya guru-guru lebih memahami apa itu the planning dengan 3 kandungan atau 3 syarat yang harus ada di dalamnya. Mangga Bapak Ibu yang hadir di sini mengikuti dengan seksama supaya Ibu Mia atau Ibu Sarah jauh-jauh dari Bandoeng bisa diserap ilmunya dan dimanfaatkan serta terapkan di KBM nanti. Sebelum saya tutup, marilah kegiatan ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan kegiatan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Pak Korwil, Bapak Ibu. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Korwil bahwa deep learning itu dalam pembelajaran itu pendekatan yang menekankan ya pada pemahaman yang mendalam, terutama bermakna. Jadi bukan sekedar hafalan ya, tapi kita juga harus fokus pada 3 pilar yang utama. Yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan secara sadar, kemudian bermakna dan juga menyenangkan. Tentunya ini akan menjadi sebuah pendekatan yang berfokus pada siswa atau peserta didik. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ini peserta di sesi sambutan sudah mencapai 77 peserta ya. Oleh karenanya kita harus siap di sesi inti ini akan menyimak secara langsung penjelasan dari narasumber yaitu Ibu Sarah Maya Ambarwati SPD. Dan saat ini beliau sudah siap. Saya akan tes dulu. Halo, Bu Sarah. Selamat siang. Halo, Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, Pak, baik. Ya, lokasi sekarang atau terkini di sekolah, Bu ya? Iya, betul di sekolah. Sudah di kondisi. Selamat bertugas, Ibu, baik di sekolah ataupun dalam ini. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Ibu yang bersedia mengisi kegiatan webinar kami dari KKG Pabedilan Kabupaten Cirebon. Tentunya di sini kita akan mengangkat topik khusus tentang deep learning. Jadi di KKG sendiri secara umum ini adalah pertama kalinya dan perdana melaksanakan topik tentang deep learning ya Bu ya. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum Ibu Sarah akan memulai presentasinya, mari kita berikan apresiasi berupa emoji atau tepuk tangan ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Baik Ibu, itu ucapan selamat datang dari kami dan salam kenal. Untuk itu kami mempersilakan Ibu dalam memberikan paparan bahan tayang kepada Ibu Sarah Maya Ambarwati, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Ibu Bapak selalu diberikan keberkahan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ketua KKG, Bapak Konwil, juga di sini ikut membersamai kita, Bapak Ibu pengawas, mungkin ada kepala sekolah, serta yang saya tunggu-tunggu dan yang saya banggakan yaitu Ibu Bapak Guru yang sangat hebat dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Salam kenal Ibu Bapak semua. Mungkin beberapa waktu ke depan
saya akan membersamai Ibu Bapak pada kegiatan webinar ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bernilai pahala. Jadi di samping mendapatkan ilmu, tapi kita juga mendapatkan pahala yang dilipat gandakan tentunya karena ini bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak, di sini saya akan membersamai dan berdiskusi dengan Ibu Bapak terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning yang mungkin Ibu Bapak sudah sering mendengar karena deep learning ini sudah dicanangkan juga oleh Bapak Menteri kita. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu Bapak. Saya yakin sejatinya sebenarnya Ibu Bapak sudah mulai literasi atau mungkin sudah mendapatkan banyak juga pandangan-pandangan atau insight-insight terkait dengan pembelajaran mendalam. Namun di sini mari kita diskusikan, mari kita kupas lebih dalam bagaimana dan seperti apa deep learning dalam proses pembelajaran yang khususnya di sekolah dasar. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu. Di sini saya sama seperti Ibu Bapak, salam satu perjuangan, satu profesi. Saya di sini masih belajar terkait dengan bagaimana untuk menjadi terus-menerus guru yang profesional dan juga memberikan yang terbaik kepada siswa-siswa kita. Nah, baik Ibu Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan. Langsung saja ya. Ada beberapa pertanyaan terkait sesuatu yang ingin saya tahu terlebih dahulu dari sudut pandang atau persepsi atau paradigma Ibu Bapak terkait dengan deep learning ini. Di sini ada 4 pernyataan. Kita mulai dari yang pertama ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak bisa menuliskan jawabannya di chat box yang terdapat di Google Meet ya. Nanti saya akan lihat siapa saja yang sudah menjawab. Di sini pernyataan yang nomor pertama itu adalah pembelajaran mendalam merupakan pengganti dari kurikulum merdeka. Benar atau salah? Silahkan Ibu Bapak diketik dan dikirim di chat box-nya. Apakah benar deep learning atau pembelajaran mendalam ini pengganti kurikulum merdeka? Silahkan Ibu Bapak. Nampaknya belum ada yang mengetik. Salah, oke Pak Fazri. Salah, oh sudah mulai banyak ya. Pak Wahyu, ada Bu Dinda, ada Pak Pegi. Nah, ini terkait dengan pernyataan yang nomor pertama. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang nomor pertama itu nanti kita bisa temukan jawabannya setelah kegiatan atau diskusi webinar ini berlangsung. Oke, ada Ibu Ita, Ibu Cucu. Terima kasih yang sudah menjawab dan menyimak. Kita kan ingin belajar untuk memberikan pembelajaran yang mindful ke anak-anak. Nah, kita praktekkan dulu dari kita sebagai seorang guru saat kita belajar, memposisikan kita bagaimana belajar dengan mindful atau hadir penuh atau sadar secara jasmani dan rohani ya begitu Ibu Bapak ya. Apalagi sekarang mungkin ibu-ibu atau bapak mungkin raganya di sini pikirannya udah ke baju lebaran mungkin ya. Kita mencoba untuk fokus lagi mindful di sini. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya ada pernyataan yang kedua. Pembelajaran mendalam merupakan suatu pendekatan dari pembelajaran. Kalau di sini berarti yang nomor 2 berarti bukan pengganti kurikulum, tetapi dia itu adalah suatu dukungan yang masih bisa mendukung pencapaian dari kurikulum merdeka. Nah, untuk yang kedua ini benar atau salah Ibu Bapak? Oke, benar. Pak Fazri selalu paling pertama ya. Luar biasa sekali semangatnya. Ada Bu Cucu juga, Pak Riki, bisa dicatat Pak Riki yang aktif pesertanya Pak Riki. Iya baik Ibu. Ini sepertinya Pak Fajri selalu yang pertama ya. Ya, berarti memang motivasinya sangat tinggi ya, sangat mindful sekali. Oke, benar-benar ada Ibu Rahmawati ya. Nanti kita akan jawab dalam proses diskusi dan kegiatan webinar. Yang ketiga langsung saja di sini ada pernyataan prinsip pembelajaran mendalam
berfokus pada hasil belajar atau nilai siswa. Berarti di sini dimaksud kalau pembelajaran mendalam itu dilakukan agar nilai siswanya bagus-bagus. Nah, ini benar atau salah Bapak Ibu? Silahkan diisi di chat box-nya. Untuk pernyataan yang nomor 3. Jadi, apakah betul pembelajaran mendalam ini hanya untuk berfokus pada nilai siswa? Oke, masih saya tunggu. Pak Wahyudi, Pak Fazri pertama lagi. Ya, salah. Bu Laila, Pak Abdul, Bu Rahmawati. Salah ya. Lalu yang terakhir, pernyataannya di sini, pembelajaran mendalam atau deep learning memberikan pengalaman belajar atau experience yang berasal dari masalah, dari kehidupan sehari-hari, lalu masalah tersebut itu anak pikirkan atau dari data dan sesuatu yang kontekstual atau erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apakah benar Ibu Bapak deep learning ini lebih menitik beratkan kepada pengalaman belajar yang seperti itu? Silahkan dijawab untuk pernyataan yang nomor 4 benar atau salah. Siapakah penjawab pertanyaan untuk pernyataan keempat ini? Ada Bu Susena ya, tadi pernyataan nomor 3. Terima kasih telah menjawab Ibu Bapak. Itu laki-laki Ibu, Pak Susena. Maaf, mohon maaf sekali Bapak Susena, luar biasa ya. Terima kasih telah menjawab. Wah, banyak sekali ya. Dari sini mungkin Pak Riki saya bisa mendapatkan gambaran secara umum bahwa ternyata Bapak Ibu guru ini sebenarnya sudah mengenal dan mungkin memahami terkait dengan deep learning itu sendiri. Jadi di sini mungkin waktunya kita untuk berdiskusi saja. Dari semua pernyataan-pernyataan di sini, untuk benar atau salah di sini mungkin saya bisa melihat bahwa Bapak Ibu telah memiliki bekal dan sudah berliterasi nampaknya ya. Luar biasa sekali, terima kasih telah menjawab dan mengetik di chat box. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa deep learning itu harus mulai kita terapkan dalam proses pembelajaran dan kita sebagai seorang guru harus melek, harus tahu bagaimana itu deep learning kita terapkan di pembelajaran pada siswa. Segala sesuatu itu perubahan, hal baru harus tentunya didasari dengan sesuatu yang penting atau esensial. Di sini ada beberapa latar belakang yang sangat kuat menurut saya mengapa kita sebagai seorang pendidik harus mulai menerapkan pembelajaran yang mendalam ini. Di antaranya yang pertama adalah masa depan yang sulit diprediksi. Nah, dengan pembelajaran yang mendalam, siswa itu dibekali untuk adaptif. Tidak hanya diberikan rumus lalu mengerjakan, tidak, tapi anak juga harus menganalisis masalah-masalah di sekitar ataupun hambatan-hambatan yang akan mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, di sini juga sudah ada data yang sangat valid terkait dengan mutu pendidikan, literasi dan numerasi. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, di sini juga ada ketimbangan pendidikan. Seperti yang kita sudah lakukan bersama-sama mungkin ya di seluruh satuan pendidikan bahwa kita sudah hampir berapa tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun melakukan asesmen nasional. Nah, itu adalah bentuk salah satu untuk mengukur kualitas mutu pendidikan kita. Salah satunya dengan melihat kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah dasar. Nah, yang ketiga ini sangat menarik. Nah, ada fenomena bonus demografi 2035, di mana diperkirakan pada tahun itu berkumpulnya usia-usia yang produktif di Indonesia yang sangat berpotensi untuk bisa memajukan bangsa ini dan juga bisa mempercepat pembangunan negara. Di sini jadi usia-usia yang produktif akan berkumpul di 2035. Jadi sisanya anak-anak dan usia lanjut itu tidak sebanyak usia-usia yang produktif, sehingga besar untuk kita sebagai bangsa Indonesia bisa memajukan bangsa kita, mempercepat pembangunan baik itu dari ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga ada visi Indonesia pada tahun 2045, yaitu Indonesia Emas, bagaimana kita akan mulai menyusul negara-negara yang mungkin sekarang sudah lebih maju dibanding kita genjot sekarang, dimulai dari siswa
yang ada di tahun 2025 dengan pembiasaan pembelajaran deep learning. Dan yang keempat tentu saja ada kompetensi masa depannya, itu mungkin ini erat kaitannya Ibu Bapak sudah tahu terkait dengan pembelajaran abad 21 ya. Nah, anak-anak harus kita bekali, tidak untuk dibekali dengan ilmu pengetahuan saja. Bukan itu tidak penting, itu penting namun itu bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah skill atau kompetensi abad 21 yang harus kita bekali kepada anak-anak, daya juangnya. Bagaimana mereka berkompetisi, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak, ada yang menarik di sini ya. Kita sebagai seorang guru, mungkin di sini ada guru yang sudah mengajar lebih lama dari saya. Kalau saya itu Ibu Bapak sudah mengajar baru sekitar 10 tahun menjadi seorang guru. Tentunya di sini banyak sekali Ibu Bapak guru hebat yang tentunya menjadikan sebuah panutan bagi saya, senior-senior saya yang tentunya memiliki jam terbang yang lebih banyak dan luar biasa dari saya. Namun ternyata setiap masa itu ada karakternya. Saat ini kita menghadapi anak-anak di generasi alpha, di mana anak generasi alpha itu sudah tidak bisa kita didik, sudah tidak bisa kita ajari sebagaimana anak-anak yang memiliki karakter di generasi-generasi sebelumnya. Jadi ini reminder juga untuk saya tidak boleh sama sekali membandingkan ataupun berkaca dari pola pendidikan, pola pembelajaran yang sebelumnya. Karena yang kita hadapi pun berbeda. Sekarang anak-anak memiliki karakter yang mungkin kita sebagai seorang guru dari segi teknologinya itu canggih mereka. Mereka itu adalah anak-anak yang lahir di masa yang sudah sangat canggih. Hampir semua anak saya yakin, mungkin saya di Kota Bandung, tapi mungkin di daerah Ibu Bapak juga anak-anaknya sudah mulai bisa hampir seluruhnya mengoperasikan telepon genggam. Sehingga teknologi bukan suatu yang aneh buat anak-anak. Dan anak-anak juga sudah menggunakan media sosial, itu kan sangat berpengaruh bagi pendidikan ataupun pengaruh-pengaruh terhadap pemikiran mereka. Di sini ada hal-hal yang mungkin harus kita pahami yang tidak bisa kita samakan dengan masa kita, yaitu anak-anak zaman sekarang itu lebih tidak bisa diberikan tantangan atau tidak bisa diberikan sesuatu yang sulit, karena anak-anak zaman sekarang itu sudah terbiasa instan. Dulu zaman saya mau nonton Doraemon tuh harus nunggu hari Minggu. Tapi anak-anak zaman sekarang bisa kapanpun dia nonton Doraemon, tinggal setel di YouTube. Atau dulu zaman saya harus misalnya membeli makanan-makanan yang saya sukai itu saat lebaran atau saat memiliki prestasi. Anak-anak zaman sekarang mereka cenderung lebih mudah mendapatkan sesuatu, sehingga itu membuat suatu daya juang mereka yang harus kita sebagai guru asah kembali. Ini terkait dengan gambaran generasi alpha yang kita hadapi saat kita akan menerapkan deep learning. Nah, ini suatu data, Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak di sini saya yakin sudah mengetahui terkait dengan hasil PISA Indonesia tahun 2022. Di sini Indonesia itu memiliki kemampuan peserta didik yang masih rendah, masih rendah karena kita selalu berupaya untuk bisa meningkatkan terus kemampuan siswa. Di sini ada 3 aspek, membaca, matematika, dan sains. Dan di sini di yang warna hijau itu menandakan level 1, di mana kemampuan peserta didik Indonesia itu masih berada di tahap yang lots atau rendah. Jadi pola berpikirnya ada, tapi hanya masih di tahap memahami saja, belum sampai ke bernalar kritis, menganalisis, dan lain sebagainya. Itu yang sudah termasuk kepada kategori yang mungkin kita kenal dengan istilah HOTS atau High Order Thinking skill. Ada hanya kurang dari 1%, Ibu Bapak. Bayangkan. Tapi tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati, tidak usah sedih. Ini tugas kita, walaupun sulit, insya Allah kita bisa. Nah, di sini terkait dengan esensial kenapa kita harus melaksanakan pembelajaran yang mendalam. Tentunya kita harus melibatkan siswa, kita harus juga memberikan kesadaran kepada kita sebagai seorang guru, sadar bahwa kita itu mengejar anak yang seperti apa, anak yang memiliki karakter seperti apa, anak generasi alpha.
yang memiliki minat dan juga potensi yang variatif. Dan kita juga harus memuliakan mereka dengan kodrat mereka. Mereka itu sangat unik, mereka itu bermacam-macam, sehingga tugas kita untuk memfasilitasi mereka. Itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu merupakan goresan-goresan halus, dan kita sebagai seorang guru harus menebalkan goresan-goresan yang baik, yang berpotensi baik. Adapun yang goresan-goresan yang halus yang kurang baiknya bisa kita hapus atau kita hilangkan gitu. Jadi lebih didominasi oleh sesuatu hal yang baik-baik. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan budaya belajar. Jadi belajar itu menjadi sebuah candu kepada anak. Jangan anak itu belajar karena suatu kewajiban, tapi jadikan bagaimana suasana yang sampai saat ini pun saya belajar, bagaimana membuat anak itu candu belajar. Jadi belajar itu, wah itu tuh kebutuhan saya harus belajar, saya tidak bisa sehari pun tidak belajar, misalnya ke ibu bapak. Jadi jangan menjadikan budaya belajar itu adalah sesuatu hal yang membebani mereka. Di sini juga ada pemanfaatan teknologi digital yang sangat sayang sekali apabila tidak kita sentuh saat kita mengajar anak, dan tentunya kita juga sekarang bisa membuat pembelajaran antar multi atau interdisiplin ilmu pelajaran bisa dijadikan satu. Saat kita melakukan suatu proses pembelajaran, kalau misalnya ada beberapa mata pelajaran yang terkait di dalamnya, itu kita bisa sekaligus bahas. Maaf, ini selanjutnya di sini ini adalah jawaban dari pernyataan yang pertama ya tadi ya. Pembelajaran mendalam apakah suatu kurikulum atau bukan. Nah, ternyata ibu bapak di sini luar biasa. Ternyata sudah hebat-hebat. Saya yakin sudah banyak belajar juga. Pembelajaran mendalam itu memang bukan suatu kurikulum, melainkan suatu pendekatan pembelajaran yang masih mendukung, masih memfasilitasi apa yang dijadikan tujuan dalam kurikulum Merdeka. Di sini kita sebagai seorang guru memuliakan itu lebih ke memprioritaskan bagaimana situasi belajar, proses belajar, perasaan anak, kebahagiaan anak, dan seluruhnya yang terkait dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada hasil atau nilai, mengejar-ngejar nilai, tapi kita lupa melihat bagaimana kondisi anak-anak. Seperti itu. Oleh Pak Riki, Bapak Ketua KKG kita, dan juga Pak Konwil, bahwa di mana pembelajaran mendalam ini kekhasannya itu lebih menitik beratkan harus kita menyampaikan pembelajaran kepada anak dengan mindful learning atau berkesadaran, lalu meaningful learning, dan juga joyful learning. Nah, di situ kita akan melibatkan apa saja, melibatkan olah pikir, tentunya pikiran siswa. Ini untuk merangsang kemampuan kognitifnya. Olah hati, yaitu kepekaan batin, itu budi pekerti dia. Di sini untuk merangsang aspek dengan pengelolaan emosi, empati, toleransi terhadap orang lain. Ini masih afektif. Dan yang terakhir itu ada olahraga. Nah, olahraga ini untuk menstimulasi kemampuan psikomotor, di mana anak akan terlibat langsung. Misalnya guru akan mengajarkan bagaimana cara membuat batik, tidak hanya dengan demonstrasi guru yang membuat batik, tapi melibatkan siswa langsung. Jadi siswa memiliki pengalaman belajar. Saat dia melakukan, dia akan paham. Nah, semua ini diupayakan untuk mewujudkan profil lulusan. Di sini mungkin kita sudah tahu ada profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran mendalam ada lagi profil lulusan, di mana profil-profil tersebut adalah sesuatu bonus. Kalau kita melaksanakan pembelajaran mendalam dengan baik, salah satu tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu adalah
dimensi-dimensi yang terdapat di profil lulusan itu akan didapatkan, karakter-karakter tersebut itu akan tertanam di siswa. Nah, di sini ada kerangka terkait dengan pembelajaran mendalam. Untuk dimensi profil lulusan, di sini mungkin ada korelasi atau masih ada irisannya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini ditambah ada kewargaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Di sini ada 8. Hal tersebutlah kita sebagai seorang guru saat mengajari anak itu berbeda-beda, kemampuan kognitifnya berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan anak yang mungkin memang basicnya 6 untuk menjadi 9 matematikanya. Walaupun mungkin bisa, tapi kita tanamkan ke diri kita, meskipun nilai yang anak tersebut dapatkan tidak seperti anak-anak pada umumnya, tapi minimal kita bisa membentuk karakter di mana anak tersebut layak sebagai siswa yang lulus dalam satuan pendidikan. Nah, di sini ada pada penerapan proses pembelajarannya ada suatu siklus. Siklusnya itu dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan juga didukung oleh kerangka yang paling luar, yaitu dengan pemanfaatan digital, lingkungan belajar, praktis, dan kemitraan. Selanjutnya, saya tidak akan terlalu membahas narasi yang terdapat pada bahan tayang saya. Mungkin ini juga insya Allah bahan tayang saya akan saya bagikan, atau mungkin Ibu Bapak di sini ada yang sudah memilikinya juga bahan tayang ini yang resmi dari Kemendikbud. Di sini saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan insight atau paradigma saya terkait kenapa di learning yang mindful itu penting. Karena mindful itu penting karena kebanyakan saat kita mengajar, kita sebagai guru atau siswa hanya hadir di kelas raganya saja. Pikirannya mungkin masih kemana-mana. Apakah kita bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran dengan optimal dengan keadaan seperti itu? Tentunya tidak. Jadi kita upayakan kita itu sadar penuh secara lahir dan batin bagaimana kita melalui pembelajaran dengan sesuatu yang memang kita lewati. Jadi nggak ada istilahnya anak tersebut ada di dalam kelas tapi tidak tahu apa yang guru ucapkan, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan meaningful atau bermakna. Ibu Bapak mungkin di sini pernah mengingat satu hal atau satu materi atau satu pengalaman saat Ibu Bapak sedang belajar waktu masih sekolah. Misalnya saya sangat ingat sekali saat pelajaran fotosintesis dibawa oleh guru saya keluar untuk mengamati tumbuhan dan lain sebagainya, melihat bagian-bagian tumbuhan. Nah, itu kan kalau pembelajaran mindfulness itu tidak akan lekang oleh waktu, sangat bermakna, sangat membekas. Sehingga jika kita sudah memberikan pengalaman yang baik kepada anak, dan anak itu mengingatnya di masa depan, berarti itu adalah tolak ukur bahwa kita telah memberikan sebuah pengalaman yang mengesankan bagi mereka. Dan yang terakhir adalah joyful atau menggembirakan. Ternyata penelitian menjelaskan bahwa situasi atau perasaan yang senang pada anak ketika belajar itu mempermudah anak untuk menyerap atau memahami pembelajaran. Jadi sebelum belajar, kenapa kita suka ice breaking itu pro kontra ya, ngapain sih belajar joget-joget, sedikit-sedikit hiburan, sedikit-sedikit tepuk-tepuk. Nah, mungkin ada satu sisi yang tidak terlihat atau ada satu sisi yang tidak terpahami, bahwa untuk menciptakan mood lah bahasa kitanya ya, untuk menciptakan mood belajar itu memang perlu diupayakan oleh seorang guru. Saat anak itu senang, saat anak itu mood, atau saat anak itu udah bonding dengan kita sebagai gurunya, itu terbuka, pikiran mereka terbuka, hati mereka terbuka untuk bisa menerima pengetahuan, menerima pengalaman dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan siklus pembelajaran yang apabila dilihat dari siklusnya ini masih tidak ada sesuatu yang
berbeda ya dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita terapkan sebelumnya. Namun di sini pada pembelajaran mendalam ini lebih menitik beratkan kepada pengetahuan yang esensial di sini. Kenapa esensial? Berarti pengetahuan tersebut atau materi tersebut benar-benar penting untuk kita berikan. Gitu. Pengalaman banyak sekali materi yang kita berikan kepada anak, namun anak itu hanya memiliki pemahaman yang dangkal atau anak itu hanya mendapatkan materi di permukaannya saja karena terlalu banyak materinya, jadi tidak terlalu dalam. Sehingga di pembelajaran mendalam ini masih relevan juga dengan kurikulum Merdeka yang memangkas atau mengerucutkan materi-materi pada materi-materi yang memang benar-benar penting, yang memang benar-benar bisa menjadi bekal bagi anak dalam kehidupannya kelak. Lalu selanjutnya ada pengetahuan aplikatif, bagaimana anak itu bisa menggunakan pengetahuannya. Anak belajar matematika, berhitung, operasi hitung. Kan tidak hanya untuk mereka mendapatkan nilai saja sebenarnya, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan solusi atau memecahkan permasalahan saat mereka bertransaksi misalnya. Di sini anak-anak benar-benar mengimplementasikan atau semua pengetahuan yang diberikan oleh guru itu benar-benar bermanfaat untuk kehidupannya. Lalu ditunjang juga oleh nilai dan karakter yang tentunya kita bisa sisipkan dalam setiap proses pembelajaran. Kita misalnya sedang mengajarkan terkait dengan organ-organ atau alat indera kepada anak, kita jelaskan juga, kita sangkutkan nilai bersyukur, kita sangkutkan mungkin di sini ada guru-guru agama atau misalnya guru-guru dari sekolah Islam terpadu yang dimana saat mengajarkan sesuatu itu bisa menyisipkan ayat-ayat suci Al-Quran atau kisah-kisah Rasulullah misalnya, mungkin untuk yang beragama Islam ataupun agama lain juga bisa menyisipkan nilai-nilai dan karakter saat proses pembelajaran. Nah, pada siklus pengaplikasian di sini ada pendalaman pengetahuan melalui apa? Melalui mereka itu memanfaatkan pengetahuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah atau temuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya setelah mendapatkan itu, jadi anak-anak udah dapat teori, anak-anak udah dapat praktik, mereka akan bisa merefleksi dan meregulasi diri. Itu secara umumnya seperti itu, Ibu Bapak. Nah, di sini di pembelajaran mendalam ini atau di deep learning ini kita mungkin sebelumnya mengenal atau sudah sering tahu terkait dengan taksonomi Bloom. Di sini ada taksonomi Solo atau Solo taksonomi. Apa ini bedanya? Baru lagi, tidak baru sebenarnya. Tetapi taksonomi Solo ini merupakan hasil apa ya? Hasil modifikasi dari taksonomi Bloom dengan kolaboratornya untuk bisa mempermudah kita tentunya sebagai seorang guru untuk mengukur proses ketercapaian, mengukur proses dan mengukur tercapaian siswa dalam pembelajaran. Di sini tentunya ada beberapa KKO, mungkin Ibu Bapak sudah sering mendengar KKO, itu terkait dengan kata kerja operasional yang dimana saat siswa bisa mencapai tersebut, kita tahu siswa itu sudah di level mana. Di sini ada perubahan sedikit, tapi masih ada irisannya dengan taksonomi Bloom. Nah, apabila kita sandingkan dengan taksonomi Bloom, di sini untuk taksonomi Bloom itu yang tahun 2001 itu ya, kita ini sering membuat saat kita membuat kisi-kisi atau soal ya, atau saat membuat tujuan pembelajaran dan indikator dalam sebuah rencana pembelajaran. Nah, di sini ada taksonomi Solo, tetapi intinya masih ada irisannya, di mana apabila di deep learning ini ada beberapa siklus yang dimana saat kita mengajar itu memang harus melewati proses memahami. Jadi yang keliru ini di lapangan terkadang tadi halus dulu. Jadinya ini coy bisa dicoy. Saat kita mengajar, kita itu
langsung memberikan anak sesuatu yang hot atau sesuatu yang membutuhkan kemampuan anak untuk berpikir kritis tingkat tinggi. Padahal tidak seperti itu. Mendalam itu artinya kita seperti menggali. Kalau menggali kan memang dari permukaannya dulu. Berarti suatu yang wajar kalau kita memberikan soal kepada anak jangan hot semua, enggak. Dalam standar Pusmenjar soal ANBK juga tidak semuanya HOTS, tidak semuanya reasoning. Ada yang masih di tahap memahami, ada yang masih di tahap C1, C2-nya. Jadi anak memang harus melewati itu dulu sebelum anak-anak kita antarkan mereka untuk bisa berpikir lebih kritis, di mana anak-anak sudah mulai bisa membuat jalan. Istilahnya kita guru memberikan jalan, anak-anak melewat sampai anak-anak bisa membuat jalannya itu sendiri. Nah, ini contoh pengalaman salah satu proses pembelajaran topik fotosintesis yang dilakukan pada pembelajaran deep learning. Nanti mungkin akan saya paparkan juga terkait dengan bagaimana sih RPP atau modul ajar yang dibuat kita untuk guru khusus untuk pembelajaran yang deep learning. Apabila dilihat dari sini, ternyata masih ada kesamaan dengan pendekatan atau pembelajaran yang sebelumnya, di mana deep learning juga sama, suatu pembelajaran yang holistik di mana seorang guru harus mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu lama di sini. Insya Allah nanti Ibu Bapak bisa berliterasi dari sumber yang akan saya bagikan. Nah, pada intinya dalam pengalaman kita melaksanakan proses pembelajaran deep learning, saya yakin Ibu Bapak guru di sini ada yang menyadari bahwa oh seperti ini. Itu setelah saya terapkan sebelum deep learning itu booming. Mungkin seperti itu ya. Karena oh maksudnya itu bermakna seperti ini, menyenangkan. Lalu memberikan kesadaran, oh kalau ini masih sebelum ada juga saya udah menerapkan, hanya saja mungkin istilahnya saya baru tahu. Itu hal yang sangat mungkin Ibu Bapak, karena dalam setiap istilah yang booming, yang baru hype, yang baru diangkat itu bukan sesuatu yang baru nampaknya untuk kita sebagai seorang guru. Nah, di sini ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran di sini yang mendukung bagaimana kegiatan deep learning itu bisa dilakukan dengan baik oleh seorang guru. Yang pertama di sini ada praktis pedagogik. Praktis pedagogik apabila kita perhatikan ini masih sama dengan kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya saat kurikulum Merdeka pertama hadir ya, yaitu pembelajaran lebih menitik beratkan kepada inquiry, lalu proyek seperti proyek P5, lalu STEM dan lain sebagainya. Ataupun dalam kegiatannya itu ada diskusi, peta konsep atau mind map, berkelompok dan lain sebagainya. Baik Ibu Bapak, sudah lumayan banyak ya ilmu-ilmu yang kita diskusikan bersama, dan saya yakin Ibu Bapak telah menyerap beberapa insight atau terkait dengan pengetahuan baru ataupun mungkin pengetahuan lama yang dikuatkan kembali terkait dengan deep learning. Di sini sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, saya mendapatkan informasi dari Pak moderator nih, kayaknya biar untuk mengembalikan lagi mindfulness kita harus kuis dulu ya Ibu Bapak. Oke, bisa dibantu Bapak? Ya, terima kasih Ibu Sarah. Bapak Ibu, tadi sudah sangat jelas ya terkait landasan dari hal teoritis. Ibu Sarah sudah menjelaskan banyak sekali hal, terutama yang pertama tadi kita lihat bersama adalah latar belakang ya, latar belakang
kemudian bagaimana tujuannya, mengapa kita perlu ya menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran mendalam begitu, sampai dengan pada KKO di sana ada taksonomi, ada Anderson ya. Jadi insya Allah tadi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Sarah akan dikirim filenya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita bisa belajar menggunakan file tersebut ya Bu Sarah ya. Ya, betul. Ya, nah nanti sebelum ke presentasi tentang prinsip modul ajar yang mengintegrasikan terkait deep learning, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Pertanyaan ini diajukan oleh seluruh peserta. Jadi silakan siapapun yang bersedia agar atau langsung nanti bisa menyampaikan jawabannya ya. Baik, Bapak Ibu apakah sudah siap? Mohon dong responnya bisa emoji atau tepuk-tepuknya diklik ya supaya saya bisa tahu ini Bapak Ibunya ada atau tidak ada ya, menyimak atau tidak ya. Sekali ini kan kait dengan Komisi 10 Bapak Ibu kita tahu ya. Nah, ini dia. Siapa ya? Pak Iman bukan yang pertama. Pak Iman Sugandi ya. Pak Iman silakan bisa menjawab Pak Iman pertanyaannya. Kepanjangan dari Kemdikdasmen. Iya, Kemdikdasmen ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, itu betul sekali. Itu sebetulnya pemantik Pak Iman ya. Sebetulnya pertanyaannya ada ini yang ini nih. Oke, siap. Oke. Nambah lagi ya berarti pulsanya. Pak Iman, ini pertanyaan yang sesungguhnya Pak Iman. Nah, pertanyaan yang sesungguhnya Pak Iman, siap ya? Akan dalam pembelajaran deep learning. Ulangi lagi Pak Iman ya. Apa tiga pilar konsep utama dalam pembelajaran Ya, kita masih tunggu jawaban dari Pak Iman ya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber ya, bahwa ada 3 komponen atau itu merupakan pilar konsep utama dalam pembelajaran deep learning ya. Halo Pak Iman? Ya, kita masih tunggu. Ini kalau misalkan Pak Iman berhasil menjawab pertanyaan tersebut, akan langsung mendapatkan door prize ya dari KKG Pak Bedilan ya. Ya. Izin lupa. Oh. Ya. Pak Iman sudah izin ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang menyambut? Ya, adalah Ibu Astri. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pilar deep learning ya Pak? Iya, 3. Ada 3, mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Iya. Ibu yakin jawabannya? Yakin. Yakin, ya. Baik, nanti saya akan sampaikan ke Ketua KKG apakah benar atau tidak benar ya. Pak Yudi benar atau tidak ini? Tepat sekali.
Tepat sekali, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Iman dan Bu Astri ya. Bu Astri tolong dikirim nomor ponselnya ya ke kemana ini? Ke chat room aja di sini ya, karena sesuai ketentuan Ibu berhak ya untuk memperoleh hadiah dari kami. Baik, pertanyaan yang kedua nanti akan diberikan oleh Bu narasumber. Silakan. Baik, terima kasih Pak Riki. Untuk pertanyaan kuis yang nomor 2, di sini mohon disimak baik-baik, sangat gampang ya Ibu Bapak ya. Pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan siklus pada pembelajaran deep learning. Pada siklus pembelajaran deep learning ada tahap 1 yaitu tahap memahami. Nah, di sini di tahap memahami itu ada sesuatu yang ditekankan yaitu pengetahuan esensial. Itu masih hangat loh Bapak Ibu ya. Saya harap Ibu Bapak ada yang bisa menjawab, karena kalau misalnya Ibu Bapak lupa, ini saya mempertanyakan diri saya sendiri, berarti menyampaikannya itu belum meaningful ya. Sampai. Tapi tentu saja beda ya Pak ya untuk penerapan ke siswa dan juga ke Ibu Bapak. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan pengetahuan esensial? Kenapa pada deep learning ini kita lebih fokus atau menitik beratkan kepada pengetahuan esensialnya saja? Apakah ada yang bisa menjawab, Ibu Bapak? Ya, kita tunggu Bu ya, pasti ada. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang akan menjawab pertanyaan kedua dari Bu Sarah tadi? Terkait apa? Aspek esensial ya Bu ya? Iya, betul. Aspek esensial, maksudnya yang dimaksud dengan aspek esensial itu apa dan kenapa kita sekarang lebih menitik beratkan kepada aspek tersebut gitu. Kenapa kita tidak memberikan banyak materi tapi memberikannya hanya materi-materi yang pentingnya saja. Iya. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut tadi. Baik, saya tunggu sampai dengan 10 detik ya. Jika belum ada, nanti akan diberikan lagi pertanyaan di sesi akhir ya. Baik, masih ada yang ingin menjawabnya? Coba di sini saya menemukan nama ya. Ini kalau misalkan langsung ditunjuk boleh juga aklamasi kayaknya ya. Nah, ya Pak Iman. Halo Pak Iman. Halo. Ya, Pak Iman bagaimana? Kalau saya coba aja ya. Salah. Ayo dapatkan Pak Iman tulisannya. Kalau aspek esensial itu aspek mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang hakiki lah, kayak gitu. Makanya itu yang harus ditekankan, kayak gitu. Terima kasih, itu aja. Baik, Ibu Sarah, silakan. Iya, betul Pak Iman. Jadi intinya memang betul pengetahuan esensial itu pengetahuan yang inti yang memang harus menjadi bekal untuk anak tersebut dalam menjalani kehidupannya hari ini, besok, dan seterusnya. Tepuk tangan untuk Pak Iman dan Ibu, siapa tadi Pak? Yang pertama, Pak Iman dan Ibu Astri. Oke, alhamdulillah Pak Iman. Kayaknya tadi bukan lupa deh yang pertama. Kayak ngasih kesempatan aja buat Bu Astri. Ya, atau barangkali mungkin ada. Yang pertama sempat shock kena prank dulu. Bahasa Inggris soalnya ya Pak ya, padahal pakai bahasa Indonesia. Oke. Ya, selamat buat Pak Iman dan Ibu Astri ya. Mohon nanti nomornya bisa dikirim lewat kontak saya atau di chatmet ya. Baik, Bu Sarah, tadi kita sudah masuk ya ke sesi sebelum nanti menjelaskan komponen atau konsep
deep learning dalam modul pembelajaran itu seperti apa. Mungkin langsung saja Bu ya, bagaimana? Oke, baik Pak. Saya lanjutkan mungkin sekitar 12 menit lagi sebelum memasuki ke bagian perancangan rekomendasi untuk membuat modul ajar atau rencana pembelajaran ya Pak ya. Baik, dipersilakan Ibu. Oke. Nah, di sini Ibu Bapak ada suatu bagan di sini terkait dengan hal-hal yang bisa mendukung kita sebagai seorang guru untuk menerapkan deep learning, istilahnya jembatannya lah Ibu Bapak ya. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, yang pertama itu ada praktik pedagogis yang tentunya ini pasti sudah dikenali dan dipahami oleh Ibu Bapak. Karena ini kalau saya lihat-lihat ini masih sama dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Di sini juga ada kemitraan pembelajaran di mana kita guru memang harus mengikut sertakan berbagai pihak saat proses pembelajaran itu berlangsung dan saat perencanaan atau juga saat evaluasi atau refleksi. Jadi setiap tahapan pada proses pembelajaran tidak hanya pada proses di dalam kelasnya saja, tapi pada proses perencanaan dan juga evaluasinya juga kita bisa melibatkan pihak-pihak yang terdapat di sekitarnya. Ya tentu saja ada sekolah, luar sekolah dan juga masyarakat. Nah, Ibu Bapak mungkin di sekolahnya udah ada yang mulai melakukan program guest teacher atau guru tamu gitu, itu bisa diambil dari orang tua siswa yang memiliki profesi-profesi yang menarik ataupun misalnya pedagang pun tidak bermasalah gitu, karena wira swasta itu kan membuat usaha itu sangat menarik dan sangat memberikan banyak peluang gitu bagi anak-anak kita zaman sekarang. Jadi bisa dicoba ya Ibu Bapak di sekolahnya, atau mungkin kalau sekolah terlalu besar mungkin di kelasnya ada dalam satu hari itu kita mengundang guru tamu. Kalau orang tuanya ada yang bidan boleh, kan sangat menarik anak-anak itu mendapatkan cerita-cerita terkait dengan pengalaman yang erat dengan profesi seperti itu. Nah, di sini juga ada lingkungan pembelajaran yang mendukung, misalnya saya ambil contoh saja satu dalam penguatan literasi dan numerasi. Ya, dalam penguatan literasi dan numerasi kita memang harus memfasilitasi juga lingkungan yang mendukung. Contohnya kita harus mendesain kelas atau sekolah yang bisa memfasilitasi anak untuk membaca dan juga menganalisis angka atau nomor. Misalnya, yang pertama seperti kalau saya mendapatkan inspirasi di sekolah-sekolah Jepang itu ya, lantai di bagian pintu itu diberikan derajat agar anak-anak itu bisa kenal dengan sendirinya sebelum gurunya menjelaskan. Jadi anak-anak itu bisa mengeksplor sendiri. Oh itu derajat ya, ternyata untuk besaran sudut segini seperti ini. Ataupun misalnya di taman-taman bermain bisa dikasih permainan kalau orang Sunda mah engklek atau sondah gitu ya, itu bisa dalam angka-angka penjumlahan atau pengurangan. Begitupun juga koridor-koridor bisa dimanfaatkan sebagai tempat-tempat untuk siswa bisa mendapatkan data atau informasi seperti itu. Nah, di sini tentunya pemanfaatan digital. Kalau memang memungkinkan ada internet di sekolahnya. Jadi semakin kita mendapatkan banyak akses gitu di dalam internet ataupun apapun itu kita bisa mengkolaborasikan sumber. Jadi saat kita mengajar kepada anak tidak hanya menggunakan buku tapi kita bisa berselancar juga di internet ataupun anak-anak misalnya kalau diperbolehkan dan memungkinkan membawa gadget ke sekolah ya silakan gitu, disesuaikan dengan lingkungan dan juga keadaannya. Apabila kalau di saya tuh misalnya minoritas yang punya gadget dan nggak boleh dibawa sekolah, nah, kita sebagai seorang guru tidak boleh patah ya dengan hal-hal seperti itu. Kita bisa mencoba atau menggali pengalaman-pengalaman lain gitu, atau mungkin HP kita atau laptop kita yang ditembak atau ditayangkan kepada anak dan lain sebagainya. Saya yakin Ibu Bapak di Kabupaten Cirebon ini sudah sama canggihnya dengan di kota, insya Allah ya. Nah, itu adalah terkait dengan tiga aspek yang bisa mendukung pembelajaran deep learning itu diterapkan kepada anak. Intinya
Saya pernah mendapatkan ilmu juga terkait dengan deep learning dari salah satu dosen saya. Mungkin di sini ada yang kenal juga, Bapak Dr. Sandi Budi Irawan. Intinya bagaimana sih kita itu mengajar deep learning? Jangan kita fokus kepada sesuatu yang barunya, membingungkan kita dengan sesuatu yang belum kita pahaminya, tapi lebih ke apa tolak ukurnya, apa sih buktinya anak itu sudah deep learning. Anak yang sudah melalui pengalaman deep learning itu anak yang candu terhadap belajar, anak yang memiliki keinginan sendiri untuk mengetahui sesuatu. Jadi saat anak, contoh sederhananya ya, Ibu Bapak, saya cerita sedikit. Di rumah saya, di kelas saya itu, di kelas waktu itu ada masuk serangga gitu, seperti apa ya, lebah. Saat serangga itu ingin keluar, serangga itu menabrak-nabrak ke tembok. Kenapa dia nggak keluar aja langsung lewat jendela atau pintu? Kenapa dia harus nabrak-nabrak? Tapi kita itu yakin lebah itu mau keluar dari kelas. Tapi kenapa dia nabrak-nabrak? Akhirnya muncul inisiatif dari siswa. Bu, emang lebah bisa lihat ya? Coba kalian browsing. Kalian kan punya akses gitu. Ataupun anak-anak nggak punya akses, coba kita cari tahu bersama ya gitu. Kita kan sebagai guru SD juga sekarang nggak ada alasan untuk defisit ilmu. HP kita pegang, laptop, internet ada di dalam jangkauan kita. Kalaupun misalnya sesuatu yang mungkin membuat anak itu curious atau ingin tahu atau penasaran, kita bersama anak pun tidak masalah, jangan malu gitu. Kayak, oh apakah penglihatan lebah itu hanya hitam putih, ataukah penglihatan lebah itu seperti lalat, ada 8 dan lain sebagainya. Nah, oh iya ya, nah hal-hal seperti itu yang sudah membuat anak-anak itu mengalami pembelajaran bermakna, sehingga sesuatu yang mungkin, Bu, apakah mata dia itu sebenarnya, kan mungkin ada saja kalau kita tidak ngeh atau tidak bisa memfasilitasi anak, kita bisa aja kayak iya mungkin, nah hanya sebatas cukup di iya mungkin, tapi kita coba telusuri, kita antarkan anak dengan rasa-rasa ingin tahunya seperti itu. Nah, di sini ada transformasi peran guru dalam ekosistem deep learning. Ini tentunya sudah mulai diterapkan tidak hanya di deep learning ya, di mana dulu itu saat ada sesuatu yang baru, kurikulum yang baru, ada yang namanya guru-guru itu biasanya dikumpulkan dari perwakilan-perwakilan provinsi, lalu diberikan penyegaran, lalu nanti disampaikan lagi ke pemerintah daerahnya, ke provinsi, ke kota, lalu ke sekolah-sekolah gitu, baru ke guru-guru. Jadi guru itu mendapatkan informasi yang bisa dibilang paling terakhir, padahal mereka itu adalah kita ini adalah orang lapangan, harus tahu dengan cepat. Nah, pada pembelajaran mendalam ini, jadi peran gurunya itu justru kita ada di atas, kita yang paling memegang penuh bagaimana anak itu akan diarahkan. Jadi guru itu saat ini memiliki otonomi khusus, di mana dia itu bisa mengambil tindakan atau mengambil keputusan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi peserta didik yang ada di dalam kelasnya. Mungkin peraturan atau pengambilan keputusan yang saya ambil di kelas saya bisa diterapkan di kelas ibu bapak guru yang lain, ataupun mungkin yang di kelas Pariki, mungkin Pariki membuat suatu iklim belajar seperti itu bisa diterapkan atau tidak di saya. Jadi benar-benar kita guru memiliki otonom penuh. Kita pernah mendengar kalau guru itu sebagai fasilitator, tapi di sini ternyata selain sebagai fasilitator, guru juga sebagai aktivator. Jadi kita tuh kalau ibarat kendaraan, kita tuh yang nyetater anaknya gitu, yang menyalakan mesinnya gitu. Nah, di sini lebih jelasnya ya peran-peran guru terkait dengan pembelajaran mendalam. Apabila Ibu Bapak baca dengan baik, mungkin ini sudah Ibu Bapak perankan dan sudah Ibu Bapak lakukan kepada siswa ya. Ini ada terkait dengan ekosistem. Ini siklus pembelajaran tadi, dan di sini sepertinya kita sudah mulai masuk ke area perancangan pembelajaran nih ya. Di sini kita sudah bisa mulai, kenapa? Karena dalam perancangan pembelajaran ada 3 hal yang memang harus ada di dalamnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya asesmen. 3 komponen ini yang paling penting gitu ya. Jadi mau kurikulumnya seperti apa, mungkin kita flashback waktu itu Kurtilas atau
format dan lain sebagainya. Sebenarnya isi dari perencanaan ini harus mengandung 3 komponen penting ini. Mungkin di sini Ibu Bapak pengawas bisa koreksi saya ya apabila saya keliru. Di mana di sini ada yang menarik dari pembelajaran mendalam ini di bagian asesmennya ya. Kita langsung saja. Nih, di pembelajaran itu kita kenal bahwa asesmen itu tidak hanya dilakukan hanya di akhir saja, tapi kita bisa lakukan juga di awal, saat proses, dan akhir. Tentunya dengan penilaian-penilaian yang variatif, tidak hanya dengan soal saja. Nah, di sini ada prinsip asesmen pembelajaran mendalam yang sangat menarik. Assessment at learning, assessment for learning, dan assessment. Mungkin Ibu Bapak banyak yang sudah mendengar ini, Tata benar-benar memberikan atau menjalankan assessment ini. Jadi assessment sebagai pembelajaran di sini. Jadi saat proses pembelajaran, anak-anak itu juga bisa melakukan refleksi diri kepada diri mereka. Contoh sederhananya, misalnya lagi belajar matematika, anak-anak diberikan angket atau kuesioner, silahkan kalian checklist materi mana aja yang menurut kalian sudah paham. Yang checklistannya paling banyak, nanti tentunya nilainya juga bagus. Namun yang asal checklist tapi pas Ibu tes tidak paham, berarti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu memacu mereka untuk menceklis lebih banyak materi yang mereka pahami, tapi mereka juga akan bertanggung jawab secara tidak langsung saat mereka menceklis itu. Tapi mereka tidak kurang paham, mereka akan belajar secara mandiri bagaimana mereka layak untuk bisa menceklis materi itu sebagai materi yang telah mereka pahami. Itu contoh kecil saja. Jadi kita sudah bukan zamannya lagi untuk memaksa anak, kamu harus bisa ini, tapi lebih ke silahkan kalian lihat diri kalian sendiri, kalian sudah bisa sampai mana, nilai yang kalian dapatkan itu sesuai dengan yang kalian checklist, namun tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu terkait satu contoh tentang asesmen pembelajaran. Bisa dicoba ya Ibu Bapak ya, praktik baik ini. Nah, ini ada terkait dengan ruang kelas, nanti Ibu Bapak bisa baca. Nah, ini Ibu Bapak, di sini ada deep learning yang mungkin insya Allah akan kita terapkan, kita upayakan dan kita prakarsai, kedepannya akan kita lakukan. Dan ini mungkin ada pembelajaran antonimnya dari deep learning, yaitu surface learning, di mana pembelajaran ini mungkin ada masih sebagian para pendidik yang masih memiliki motivasi seperti itu. Di sini ada beberapa perbedaannya Ibu Bapak, silahkan dilihat, nanti Ibu Bapak bisa pahami. Saat Ibu Bapak menjalankan pembelajaran atau berperan sebagai seorang guru yang misalnya memiliki paradigma atau keyakinan untuk memberikan materi yang banyak, nah berarti Ibu Bapak masih menerapkan surface learning. Nanti tinggal di checklist aja. Apabila Ibu Bapak sudah memberikan materi yang esensial sesuai dengan CP misalnya, itu juga kan udah mulai dipangkas. Nah berarti Ibu Bapak telah melakukan pembelajaran yang deep learning. Seperti itu, silahkan Ibu Bapak ini nanti dijadikan bahan evaluasi atau refleksi diri untuk diri kita sendiri. Kita ada sebagai guru posisi yang dimana, apakah yang di deep learning atau surface learning seperti itu. Nah, itulah Ibu Bapak terkait dengan materi-materi yang saya kepada. Selanjutnya di sini terkait dengan bagaimana kita membuat modul ajar atau RPP atau terkait dengan rancangan proses pembelajaran yang khas dengan pembelajaran deep learning. Di sini apabila kita simak bersama ya Ibu Bapak ya. Di sini ternyata tidak ada hal yang terlalu signifikan. Hanya saja mungkin sebelumnya kita memasukkan dimensi profil pelajar Pancasila,
Namun untuk sekarang kita sudah dimodifikasi menjadi dimensi profil lulusan yang dimensi 8. Nah, di sini bisa dilihat Ibu Bapak. Jadi dalam satu proses atau kegiatan pembelajaran kita bisa melihat kira-kira berpotensi anak-anak itu bisa mencapai dimensi berapa. Kalau di sini ada 4 dimensi yang mungkin bisa tercapai pada saat kegiatan proses pembelajaran. Untuk capaian itu masih bisa kita sesuaikan dengan di sini. Nah, itu komponennya dalam deep learning atau sampai tujuan pembelajaran. Lingkungan kalau sebelumnya itu ada media pembelajaran, mungkin lebih ke perbedaan nama di komponen. Paling penting yaitu tentang langkah pembelajaran. Ini seperti yang telah tadi. Halo, Bu Sarah, suaranya kurang begitu jelas. Kan ciri pembelajaran di learning yaitu sebentar. Mohon maaf, sinyalnya sepertinya sedang tidak stabil. Apakah ini bahan tayangnya nggak kelihatan? Jelas. Apa suara saya masih terdengar dengan jelas? Sekarang lebih jelas. Jelas ya, tapi untuk penayangannya. Baik, sudah jelas Bu sekarang. Hanya tadi saja. Iya Pak Riki ya. Oke, saya coba tayangkan kembali ya. Sebentar. Apakah bahan tayang ini sudah terlihat Pak Riki? Baik, sudah ada. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada sesuatu kekhasan dari pembelajaran mendalam, yaitu memang seperti yang tadi disinggung, ada prinsip-prinsip atau bagian-bagian pembelajaran yang di dalamnya itu memang memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pengalaman mindful sebenarnya masuk kepada proses pembelajaran memfasilitasi anak untuk berkesan dan bermakna. Jadi, kalau dari pesan saya, Ibu Bapak, dalam pendesainan atau perencanaan modul ajar pembelajaran mendalam, Ibu Bapak tidak terlalu khawatir. Saya yakin Ibu Bapak akan sangat mudah menyesuaikannya. Bahkan mungkin beberapa Ibu Bapak guru di sini telah menerapkan pembelajaran mendalam di kelasnya maupun telah memasukkan prinsip pembelajaran mendalam dalam modul atau RPP-nya. Hanya saja mungkin istilah-istilah atau bagian-bagian tersebut pada waktu sebelumnya tidak terbold oleh kita, tidak ternotis, tidak terketahui oleh kita. Tapi untuk saat ini, saat akan mendesain modul ataupun RPP, kita memang harus menotis, kita memang harus memberikan
tanda di bagian-bagian mana sih saat kita sudah memfasilitasi anak untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya, ada sela-sela waktu saat belajar kita menggunakan kuisis bersama anak-anak. Nah, itu bisa kita lihat. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang sukanya main games kok. Anak-anak zaman sekarang sukanya memang kuis, kenapa tidak? Kita masuk ke dunia mereka. Kita masuk, memberikan games kepada mereka, padahal games itu terdiri langsung kepada materi pembelajaran. Seperti itu. Itu bisa nanti di bold atau ditandai, itu adalah bagian dari joyfulnya. Ataupun misalnya bagian bermaknanya, misalnya ibu, bapak, guru bisa mengajak anak untuk melakukan sesuatu hal yang langsung. Misalnya ibu atau bapak sedang mengajarkan bangun ruang, terus ibu dan bapak memberikan kesempatan untuk anak memegang balok atau benda-benda yang berbentuk balok, sehingga mereka itu melihat langsung, oh iya ya, ternyata balok-balok yang suka ada di buku-buku pelajaran tuh sebenarnya aslinya itu banyak di kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi, pembelajaran mendalam itu lebih menitik beratkan kepada kontekstual atau sesuatu yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ini terkait dengan langkah-langkahnya. Jadi, langkah-langkah awal di sini ada prinsip mindful dan meaningful. Di sini di inti ada mindful dan joyful. Di sini ada mindful. Dan ini tidak baku ya, Ibu Bapak. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak dan juga tujuan pembelajaran. Bagaimana Ibu Bapak silakan desain sekreatif mungkin proses pembelajaran yang menarik untuk siswa, lalu Ibu Bapak bisa terapkan ke siswa, dan apabila berhasil jangan lupa kita saling berbagi. Bahkan saya sendiri pun sangat membuka Ibu Bapak, membuka praktik-praktik baik yang diceritakan oleh Ibu Bapak yang telah dilakukan oleh Ibu Bapak di kelas gitu, yang nantinya mungkin bisa saja sama saya diterapkan di kelas saya, seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah atau yang tadi siklus tadi, di sini lebih diperjelas saat di bagian memahami. Ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan stimulus. Gitu, bisa diperhatikan Ibu Bapak. Lalu di pengaplikasian, anak-anak mungkin bisa diberikan kesempatan untuk ke lapangan langsung atau mengerjakan langsung. Seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak adalah secara garis besar contoh terkait dengan rancangan pembelajaran. Ini komponen-komponen yang harus ada dalam RPP Deep Learning gitu ya. Terus ada beberapa perbedaan ini ya, istilah dan lain sebagainya. Kita sebagai guru harus adaptif menyesuaikan saja. Mungkin Ibu Bapak mendapatkan juga sumber-sumber dari sumber-sumber informasi dari yang lain terkait dengan deep learning, itu juga bisa dikolaborasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak dalam mengajar di dalam. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, untuk Ibu Bapak yang masih ingin berliteratur terkait dengan deep learning, di sini saya berikan juga referensi Ibu Bapak untuk mengkaji lebih dalam tentang literatur, buku-buku yang membahas terkait dengan deep learning, ada dari berbagai macam para ahli, dan juga tentunya nanti insight-nya juga mendapatkan dari berbagai ini sudut ya Ibu Bapak. Dan ini terkait yang tadi untuk mendukung prinsip pembelajaran deep learning, yaitu tentang mindful, meaningful, dan joyful. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, dari awal sampai akhir terkait dengan deep learning, pemaparan saya telah selesai. Sesuai dengan slide yang saya tampilkan, yang sudah selesai, maka selesai juga pemaparan dari saya terkait dengan diskusi kita tentang deep learning. Akhir sebelum saya menutup ini, saya ingin menyampaikan kembali kepada Ibu Bapak. Di sini saya masih belajar sama seperti Ibu Bapak, namun mungkin saya lebih menggali lebih dalam karena ingin tahu, lalu saya menyampaikan keresahan-keresahan dan temuan-temuan saya kepada Ibu Bapak. Di sini bukannya saya merasa lebih tahu atau lebih pintar, namun di sini saya justru
memberikan suatu stimulus, di mana mungkin di sini ada ibu bapak yang mungkin mempunyai insight lain atau mungkin memiliki perspektif lain dari deep learning ini. Mari kita diskusikan sehingga kita akan saling menyempurnakan pemahaman kita untuk mendukung kita menjadi guru yang berkompetensi untuk menerapkan pembelajaran apapun bagi siswa sesuai dengan kondisi zaman. Seperti itu Ibu Bapak. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan pemaparan materi tadi. Yang pasti saya sangat senang sekali diberikan kesempatan oleh KKG, Bapak KKG dan juga rekan-rekannya telah mempercayai saya untuk bisa mendampingi Ibu Bapak di siang hari ini gitu. Semoga kita ada kesempatan ya untuk bisa bertemu secara langsung, tidak daring gitu. Sehat selalu Ibu Bapak, semoga kita selalu diberikan sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Lengkap sekali tadi ya pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini ada sekali banyak peserta yang hadir menyimak kegiatan sampai dengan akhir. Namun tadi ada sedikit pertanyaan Bu ya yang berkirim ke saya terkait dengan sintaksnya itu dalam pembelajaran deep learning sebelum ke peserta, yaitu seperti apa dalam konteks pembelajaran. Barangkali Ibu bisa menayangkan gambaran konsep rencana atau rancangan pembelajarannya seperti apa, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Riki. Terkait sintak-sintak atau urutannya ya, di sini saya juga memiliki rekomendasi lain untuk bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam perancangan modul pembelajaran atau RPP. Namun sebelumnya mohon maaf Pak Riki, bisa bantu tayangkan file yang saya kirimkan tadi yang contohnya yang nama filenya contoh rancangan deep learning dalam bentuk PDF atau Word. Bisa dibantu tayangkan Pak? Karena filenya belum tersedia di sini, khawatir akan memakan waktu yang lama. Nah ini, terima kasih Pak Riki. Oke Ibu Bapak, ini adalah salah satu contoh terkait dengan perancangan pembelajaran yang di dalamnya itu sudah mencakup terkait dengan prinsip-prinsip deep learning. Namun di sini lebih khusus lagi untuk menguatkan literasi dan numerasi. Untuk yang awal-awalnya masih sama ya di sini. Di atas ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, identitas itu mah standar lah Ibu Bapak ya. Mungkin untuk posisinya aja mungkin masih fleksibel sesuai dengan arahan dari mungkin dari para pengawas atau kepala sekolah tempat Ibu Bapak mengajar. Namun tentunya di bawah ini, coba di scroll ke bawah Pak Riki, harus Ibu Bapak notice atau harus Ibu Bapak perjelas mana kekhasan dari deep learning ini, yaitu langkah-langkah yang termasuk ke dalam prinsip mindful, bisa dibuat kegiatannya itu seperti tanya jawab atau menyadarkan anak-anak dalam mindful. Intinya kita itu mengupayakan anak-anak itu bisa fokus dulu berada secara jasmani dan rohani di dalam kelas gitu. Jadi kan kalau anak ditanya otomatis ya anak itu akan berpikir gitu. Boleh kok Ibu Bapak ditembak-tembak nama juga biasanya gitu kan ya, kita anak-anak yang agak ngelamun ya kita sapa namanya biar mereka kembali mindful lagi, mungkin pikirannya lagi kemana-mana. Selanjutnya di sini juga ada meaningful, jadi kita benar-benar memberikan best experience gitu. Jadi anak-anak terlibat secara langsung. Di sini, di mana ini biasanya adalah langkah inti yang sangat mempengaruhi anak tersebut akan mendapatkan pembelajaran yang mendalam atau tidak. Karena kalau pembelajaran itu sudah bermakna, diingat oleh mereka dalam waktu yang panjang, berarti kita sebagai seorang guru telah berhasil. Bisa dibilang telah berhasil untuk memberikan pembelajaran deep learning. Dan selanjutnya, ini joyful learning ini tidak selalu harus ada di awal, akhir. Itu bisa disesuaikan dengan
situasi kondisi di kelas Ibu Bapak. Kalau misalnya memang anak-anak sudah mulai tidak kondusif, cranky dan lain sebagainya, Ibu Bapak bisa menyelingi dengan beberapa kegiatan, misalnya kuis atau oke, Ibu boleh sekarang kasih kesempatan deh kalian sebelum masuk ke pelajaran daun misalnya. Kalian silakan keluar dulu, Ibu kasih 10 menit untuk ini. Anak-anak tuh biasanya apalagi yang kinestetik senang kalau diberikan kesempatan untuk bergerak keluar kelas seperti itu. Jadi untuk sintaks pastinya harus ini kan kalau misalnya pembelajaran berbasis masalah gitu atau enggak pembelajaran apa gitu kan biasanya sintaksnya itu baku ya, ada nomor 1, 2, 3, 4 itu udah pasti seperti itu gitu susunannya. Tapi di deep learning sepengetahuan terbaik saya itu disesuaikan dengan memang materi dan juga kondisi di kelas Ibu. Di sini karena deep learning itu berangkatnya dari kontekstual, maka kita bisa memberikan stimulus atau isu-isu dari masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Gitu. Misalnya waktu kita kelas 5 atau kelas 6 fase C nih, kita biasanya mengajarkan pelajaran data kepada anak, itu biasanya kita pakai data yang ada di buku, data ukuran sepatu apa gitu, itu kan fiktif ya Ibu Bapak. Nah, mulai sekarang kita coba untuk mengambil data yang nyata dari anak-anak kita sendiri. Misalnya, warna kesukaan, pekerjaan orang tua, ukuran sepatu. Kita memberikan pembelajaran yang benar-benar kontekstual. Ngapain kita ngambil data fiktif dari buku? Kita ambil data yang sesungguhnya biar anak itu sadar kalau oh gini caranya mengumpulkan data. Oh buat kita cari tahu data yang paling banyak dan paling sedikit itu seperti ini gitu. Jadi kita lebih melibatkan dan anak dan juga lebih ke kontekstual. Ini selanjutnya ada pengembangan critical thinking. Di sini bisa kegiatannya diberikan pertanyaan ataupun kita menyajikan suatu instrumen-instrumen soal yang tentunya bisa diberikan kepada anak instrumen soalnya itu dengan tingkatan kesulitan yang variatif. Jadi jangan hot semua, enggak gitu. Jadi mendalam itu kan kalau kita menggali tidak mendalam itu tidak langsung ada di dalam, tapi kan dari permukaannya dulu sedikit-sedikit sampai menurut kita sebagai seorang guru layak nih anak-anak ini dikasih sesuatu yang lebih berat lagi. Jadi fase-fase knowing, fase-fase applying dan fase-fase reasoning itu terlewati oleh anak, tidak ada yang terlewat. Selanjutnya, Fariki. Nah, ini karena tadi dikhususkan untuk literasi numerasi, jadi di sini di spill juga, dan di sini seperti yang saya tadi sampaikan, perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen itu adalah hal yang paling penting yang selalu ada gitu ya, apapun kurikulumnya gitu. Nah, ini untuk asesmennya. Diagnostik, untuk mengetahui dulu bagaimana kondisi anak, formatif, dan juga sumatif. Tapi informasi terbaru yang saya dapatkan ternyata kita itu sebagai seorang guru kurang cocok untuk menggunakan istilah diagnostik asesmen diagnostik. Nah, itu kurang cocok karena kita profesinya guru, karena untuk menggunakan istilah itu sangat berat sekali. Ada orang-orang dengan profesi khusus yang berhak untuk menggunakan istilah diagnostik. Jadi ada beberapa guru juga atau pandangan yang sudah mulai mengganti asesmen diagnostik itu menjadi asesmen awal pembelajaran. Nah, itu kurang lebih terkait dengan rancangan pembelajaran tentang deep learning, skenarionya, dan nanti untuk pembuatannya itu tidak kaku harus seperti ini. Yang penting itu adalah komponen-komponennya ada di dalamnya, terutama prinsip 3 yang tadi. Nanti akan dibuat dalam bentuk RPP atau modul ajar, apapun itu. Toh yang penting adalah esensinya ataupun isinya. Seperti itu Pak Riki. Dari saya mungkin nanti juga guru-guru yang lain bisa memberikan tambahan berdasarkan mungkin pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tadi sudah sangat kontekstual ya dari konsep perancangan pembelajarannya dari modul yang diintegrasikan dengan deep learning. Berarti seperti itu Bu ya sintaks skenarionya. Kita sebagai guru memang mempunyai hak untuk menciptakan alur ya atau skenario dalam setiap kali kegiatan pembelajaran. Namun memang pada intinya banyak sekali
konsep paradigma itu digunakan ya Bu ya, dari waktu ke waktu. Contohnya ketika PPG mulai itu 2021 yaitu pendekatan atau model pembelajaran dari sintak yang digunakan adalah PJBL ya. Kemudian berkembang lagi 2022 PJBL dan PBL. Nah, sampai sekarang nih ada di 2024 akhir kemarin menggunakan diferensiasi. Tidak Iya, menutup kemungkinan ke betul. depan pastilah PPG itu akan menggunakan deep learning ini, tidak menutup kemungkinan. Baik, Adaptif ya Pak ya, sesuai dengan yang sedang baik. iya betul Bu. Nah sekarang kesempatan untuk Bapak Ibu peserta, bila mana ada tanggapan atau pertanyaan, silakan untuk menyampaikan sekarang. Ya, daftar kehadiran atau link sertifikat, siap. Baik, Bapak Ibu silakan berikan waktu untuk melakukan diskusi atau tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu punya tanggapan atau pertanyaan terkait topik yang kita bahas bersama tadi, ya, diikuti sampai selesai. Menyelesaikan. Saya akan sapa dulu aja ya, di sini ada banyak sekali yang hadir. Ya, situasi kondisinya berbeda, ada di kelas ya, ada juga yang sedang rehat barangkali di masing-masing sekolah. Ada Bu Dinda di sini, Bu Dinda atau Bu Orin? Halo? Nah, coba ya saya cek satu-satu. Pak Opi juga ada ya. Halo Pak Opi. Halo Pak Riki. Ya, Pak Opi. Dipendut tapi jelas ke suara saya ya Pak. Suaranya cukup jelas. Alhamdulillah. Pak Opi, mohon tanggapan atau pertanyaannya disilakan. Ya baik, sedikit saya menanggapi. Mohon izin Ibu narasumber, materi hari ini sangat menarik sekali, tentunya terkait tentang 3 pilar deep learning. Yang menarik buat saya adalah ya seperti yang tadi di awal dijelaskan, sebenarnya kita sebagai seorang guru memahami semua, bahkan kita sudah menjalankan dalam konteks pembelajaran di kelas kita setiap harinya. Cuman kita kadang baru tahu bahwa seperti ini tuh deep learning, seperti ini tuh kurikulum merdeka. Menurut saya tidak akan berbeda jauh sih ya. Cuman ini lebih ke mendalam saja. Cuman yang ingin saya sedikit berbagi tentang pemikiran adalah satu, betul bahwa kita sebagai seorang guru itu yang dibutuhkan itu adalah raga pikiran, bukan hanya raganya saja di kelas itu, tapi jiwa raganya juga gitu. Bagaimana murid itu yang saya rasakan di SD itu ternyata mereka ingin diperhatikan secara khusus oleh guru-gurunya gitu loh. Dengan berbagai macam karakter yang ada di dalamnya. Ada murid A, B, C, D yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan mungkin lebih dari itu. Itu yang akan mendorong mereka lebih termotivasi lagi dalam segi pembelajaran. Tentu mereka tidak akan merespon secara berlebihan kalau kita sebagai gurunya hanya sekedar menyampaikan materi ya sesuai dengan materi saja kan gitu. Sedangkan perasaan kitanya nggak ada di dalam pembelajaran itu sih secara garis besarnya. Jadi sangat setuju sekali dengan pembelajaran mendalam ini. Bagaimana kita bisa hadir seutuhnya
kepada siswa gitu loh. Meskipun ya sekarang kan lagi rame di medsos ya, mental murid sangat-sangat dijaga, tapi mental guru juga perlu kita perhatikan gitu loh ya Pak Riki ya. Kadang kan banyak sekali tuntutan untuk kita kepada murid, tapi tentu dengan kehidupan di zaman sekarang ini kita pun guru-guru perlu gitu loh, dalam artian untuk mental kita dijaga. Jadi mungkin hanya gambaran saya seperti itu aja sih untuk materi yang disampaikan hari ini. Tentu sangat-sangat keterkaitan dengan materi-materi di guru penggerak, di kurikulum Merdeka. Ternyata di deep learning pun tidak jauh berbeda menurut saya gitu. Itu aja mungkin tanggapan dari saya, Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Abdul Rafi. Terima kasih Pak Abdul. Boleh menanggapi Pak Riki? Boleh, silakan. Terima kasih Pak Abdul atas responnya dan juga tambahannya. Kita memang sebagai seorang guru itu memang harus menggunakan hati biar sampai ke hati. Karena anak itu merupakan makhluk yang sensitif. Dia anehnya ya, mereka itu bisa merasakan mana guru yang mendidiknya dengan hati, mana guru yang mungkin hanya menggugurkan kewajibannya. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kekuatan dan juga keikhlasan untuk selalu membersamai anak-anak kita. Terima kasih Pak Abdul. Baik, luar biasa Pak Abdul Rafi. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan dari chatroom ya. Bagaimana deep learning diimplementasikan pada guru PJOK yang biasanya itu mengajar di lapangan atau praktek olahraga, yang tentunya berbeda dengan guru kelas yang biasanya itu mengimplementasikan pelajaran di dalam kelas ya. Pertanyaan seperti itu. Baik Pak Riki, meskipun saya bukan guru olahraga, tapi saya akan menjawab dengan pengetahuan yang saya miliki ya. Jadi sebelumnya saya pernah berdiskusi juga dengan guru olahraga saat mendapatkan suatu materi ini. Dan beliau menyampaikan kepada saya, beliau telah melakukan praktik baik yang dan bisa insya Allah diterapkan juga oleh guru PJOK yang lain. Salah satunya mungkin untuk menerapkan deep learning pada pembelajaran PJOK yang notabene beda dengan guru-guru yang ada di dalam kelas. Tapi sebenarnya guru PJOK itu dapat banget loh joyfulnya. Kita kadang guru kelas, saya sebagai guru kelas kadang iri gitu. Murid-murid saya itu sangat merindukan pelajaran olahraga di setiap minggunya. Kenapa? Karena mungkin salah satu prinsip dari deep learning itu sudah didapatkan sudah dikuasai oleh guru-guru PJOK. Joyfulnya itu udah dapat banget Pak Riki mereka itu. Jadi karena kan anak-anak ada di luar kelas, tidak seperti kita ya. Nah, mungkin untuk dua aspek lagi di meaningful dan mindfulnya mungkin bisa diterapkan, dicoba oleh Bapak Ibu guru PJOK. Mungkin nanti juga ada yang menambahkan. Ini kalau dari saya, mungkin kita sekarang mengajarkan anak berbagai materi atau gerakan olahraga. Nah, itu bisa dikaitkan juga dengan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih Bapak nyuruh kamu belajar roll depan, roll belakang misalnya? Mungkin kan kalau saya bukan guru olahraga, saya kurang tahu ya manfaatnya. Apakah mungkin untuk bagus untuk tubuhnya, untuk rangkanya, dan lain sebagainya. Jadi dari setiap materi yang kita ajarkan kepada anak, kita jangan sampai lupa menyampaikan kalau kenapa alasannya kita mengajarkan ini kepada kalian. Seperti itu. Itu untuk mindfulnya. Untuk meaningfulnya gitu. Jadi anak-anak itu saat melakukan olahraga tidak hanya asal gerak, tapi mereka itu semuanya kena, tidak hanya olahraganya aja. Ada olah rasanya, ada olah pikirnya, dan juga olah hatinya. Saat mungkin guru ngajak turnamen futsal dan lain sebagainya, nah di situ peran guru olahraga melatih olah hati dan olah rasa. Bagaimana bermental pemenang, bagaimana saat kita kalah. Karena anak-anak zaman sekarang itu mudah untuk menerima kemenangan, tapi agak sulit untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya atau kekalahan. Nah, bisa masuk tuh Pak di situ untuk olah rasa dan olah hatinya. Oke, terima kasih banyak. Sangat mendalam ya penjelasannya. Mudah dipahami Bu. Artinya masuk semuanya dalam. Mudah-mudahan jawaban dari saya kurang bisa menjawab dan memuaskan
untuk guru PJOK ya, sehingga untuk kedepannya Bapak Ibu guru PJOK bisa menggali lagi lebih dalam terkait dengan inspirasi bagaimana menerapkan deep learning di PJOK. Iya, baik. Pak Amru bagaimana? Ada tanggapan? Ini ada ibu-ibu nggak ya? Bu Lela Sari ada? Halo Ibu Lela. Oh iya, Bu Deni. Silakan Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Riki. Salam kenal Ibu Sarah. Perkenalkan saya Ibu Deni dari perwakilan tim KKG ya, atau dari SDN 3 Pasuruan. Satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai pendekatan pembelajaran deep learning ini. Yang pernah saya baca di satu artikel, ada efek dari pendekatan yang pendekatan deep learning yang ditetapkan oleh kebijakan Pak Menteri sekarang, yaitu muatan pembelajaran pada satu mapel itu akan mengalami pengurangan. Betulkah seperti itu? Jika memang betul, adakah imbas untuk buku yang kita gunakan di kelas? Adakah kemungkinan akan dropping buku tipe baru, misalnya buku bahasa Indonesia dengan pendekatan deep learning begitu, atau buku matematika dengan pendekatan deep learning itu? Ataukah kita tetap memakai buku yang biasa kita pakai kurikulum sebelum-sebelumnya, tapi hanya di teknis pelaksanaan KBM saja untuk pendekatan deep learning ini? Mohon barangkali Ibu Sarah punya informasi terkait mengenai buku tadi. Terima kasih. Cukup itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Ibu Deni. Senang bisa bersilaturahmi bersama ya dengan Ibu. Pertanyaan yang sepertinya dipikirkan oleh banyak guru ya. Pertanyaan Ibu sangat mewakili kegelisahan para guru mungkin ya. Tapi di sini saya sebagai seorang guru yang statusnya sama seperti Ibu Bapak sebagai pelaksana di sini menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu terkait dengan pemangkasan materi. Pemangkasan materi itu sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum deep learning ini dicanangkan, karena di kurikulum Merdeka itu juga memang ada pemangkasan materi. Sebenarnya bukan menghilangkan materi-materi sih, tapi lebih ke membuat materinya itu lebih pada contoh. Ini contoh yang mungkin Ibu Bapak tahu ya sebagai guru SD, sumber daya alam. Dulu kan ada di IPA, ada di IPS gitu. Padahal kan itu bisa masuk ke keduanya, sehingga agar tidak terjadi repetisi, tidak terjadi pengulangan, itu kan bisa diefektifkan, diefisienkan waktunya, dijadikan IPAS. Nah itu salah satu IPAS itu adalah salah satu upaya untuk meringkas materi yang penting-penting. Di matematika juga sama. Sekarang matematika itu dibagi menjadi beberapa elemen yang sebenarnya di dalamnya itu hanya mencakup materi-materi yang besar kemungkinannya akan digunakan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dihilangkan materi yang lain itu sebenarnya bukan benar-benar hilang, tapi lebih ke kita mengambil materi yang memang akan terpakai gitu. Kalaupun nanti anaknya nanti akan kuliah jadi jurusan matematika, atau nanti juga akan dipelajari semua secara lengkap oleh anak yang mungkin nantinya akan kuliah jadi guru matematika atau jadi ilmuwan dan lain sebagainya. Karena sekarang kita mulai mengacu kepada negara yang dimana kita harus memberikan kepada anak hal-hal yang penting-pentingnya saja. Ataupun nanti dia ingin mendalami tentang itu, ya silahkan nanti itu ada di satuan pendidikan di tahap yang selanjutnya seperti di perguruan tinggi. Itu sepemahaman saya ya Ibu Deni. Lalu ini imbasnya kepada buku. Apakah akan ada buku baru? Sejujurnya saya tidak tahu Bu, apakah nanti akan ada buku baru atau tidak. Tapi yang pasti selama ini
judulnya masih kurikulumnya masih kurikulum merdeka. Namun ada tambahan aja, kemarin kita dikenalkan diferensiasi, sekarang kita dikenalkan deep learning. Nah, untuk pemangkasan materinya itu, kalau sepengetahuan terbaik saya, teman saya ada yang juga ikut menelaah di Purjar, materi yang dipangkas itu masih sama dengan materi yang Purmer, yang CP-CP-nya itu masih digunakan oleh kita sekarang. Jadi besar kemungkinannya buku Purmer yang kita sekarang menggunakan ini memang masih sesuai atau relevan materinya dengan deep learning yang akan kita sampaikan, karena deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran gitu, bukan kurikulum yang mengatur materi apa saja yang ada atau tidak, seperti itu. Hanya saja mungkin kita sebagai guru bisa memilah mana yang harus didalami gitu. Jadi jangan apa ya, bahasa Sundanya mah jangan ngarau kusiku. Itu sukunya Sunda atau Jawa ya? Ya, jadi yang penting-penting tapi mendalam dan bermakna, seperti itu. Nah, apapun kurikulumnya untuk sekarang, buku apapun yang diberikan oleh pemerintah ataupun mungkin yang swasta, buku apapun yang diberikan oleh pihak sekolah, sekarang sudah membuka mata kita sebagai seorang guru untuk tidak hanya tidak hanya berpanduan kepada satu sumber saja, yaitu buku. Jadi buku-buku yang KTSP, Kurtilas, buku tematik itu juga kalau misalnya di kelasnya masih ada tempat untuk adakan saja. Karena apa? Bukan hal yang tidak mungkin kita membutuhkan konten-konten yang kita akan ajarkan di kurikulum merdeka, tapi ngambil kontennya di buku Kurtilas, seperti itu. Jadi kita saling memadukan bahan-bahan belajar, seperti itu, Ibu Deni, kalau pemahaman saya terkait dengan pemangkasan dan impact-nya terhadap kepada sumber belajar yang akan kita gunakan sebagai seorang. Ya, baik. Bagaimana Bu Deni? Tadi tanggapan dari Bu Sarah ya. Baik, Pak Niki, sudah cukup saya pahami. Ya, kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja kebijakan dari pusat bagaimana. Iya, betul, Bu. Kita kan ya, Bu ya. Baik, memang benar menurut Bu Deni seperti itu ya. Itu kan pendekatan belajar yang menekankan pada pemahaman konsep, penguasaan kompetensi secara mendalam. Kemudian cakupan materinya itu lebih sempit, Bu ya. Jadi ya bisa jadi itu akan dirubah. Tapi lebih ke arah skenario, guru itu pasti lebih pintar dalam menentukan skenario apapun bukunya kan, ya. Baik, sekarang waktunya memang sudah habis, sudah lewat dari jam 12 ya, offside ini 10 menit. Baik, Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan secara tanggapan, tapi itu semua saya yakin menutup kita dalam pemahaman bersama bahwa itulah pembelajaran mendalam ya. Oleh karena itu, saya akan simpulkan tadi yang disampaikan sepanjang kita mengikuti kegiatan ini, bahwa untuk penerapan deep learning dalam pendidikan di Indonesia itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa saja, tapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan di abad 21. Nah, yang terpenting adalah ketiga elemen itu harus mendalam. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru, membantu siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah mereka pahami. Kemudian berikutnya yang kedua, senantiasa sebagai guru sadar akan proses pembelajaran. Siswa sebagai agen aktif yang bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati setiap bagian dari proses pembelajaran. Itu simpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu jangan lupa diisi link sertifikatnya, sudah tercantum di chatroom ya. Untuk itu sebelum saya menutup, dipersilakan kepada Pak Wahyudi, Ketua KKG, untuk menyampaikan kesan-pesan dalam kegiatan hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Riki. Mohon izin Ibu narasumber dan rekan-rekan semuanya. Ini masih tetap stay ya, menyimak tadi penjelasan yang disampaikan Ibu sangat luar biasa sebetulnya. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang akhirnya kita dapatkan, walaupun memang pada sebetulnya deep learning itu adalah sudah kita sebetulnya familiar ya. Jadi dalam hal pembelajaran di kelas itu yang biasa kita lakukan, mungkin sekarang lebih kepada istilah-istilah baru yang tadi mungkin
bisa digarisbawahi. Yang pertama itu yang dimaksud dengan 3 pilar tadi, ada mindful, meaningful, dan juga joyful, yang mana memang pada muaranya ini adalah lebih kepada kita selaku pendidik untuk bisa menerapkannya dengan hati nurani seperti yang tadi digarisbawahi oleh Pak Rocky, seperti itu. Nah, kesan yang mungkin kita dapatkan dari pertemuan ini sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk kita sebagai pendidik bisa mulai menerapkan lah yang kecil-kecil dulu nih di kelas gitu ya. Dari mulai RPP, mungkin dari modul ajar maksudnya, kita bisa menyelipkan tadi hal-hal yang menjadi esensi ya dari pembelajaran mendalam ini. Bagaimana pembelajaran itu bisa disusun secara bermakna, kemudian tadi bisa juga diselipkan hal-hal yang bisa membuat siswa senang. Saya kira itu menjadi hal yang utama dalam pembelajaran, sehingga nanti pada muaranya siswa itu tidak merasa terbebani ketika belajar, justru malah merasa enjoy, merasa asik, dan juga merasa termotivasi ya dalam belajar, dengan harapan tadi pengetahuan yang kita berikan itu bisa digunakan untuk dia dan juga kehidupannya sehari-hari. Saya kira itu Mas Riki yang bisa menjadi tanggapan ataupun kesan dan juga tanggapan positif ya dari saya untuk kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyudi untuk pesan dan kesannya pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya, menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan, yaitu berbagi praktik baik, khususnya dalam webinar KKG di Kecamatan Pabelan seri ketiga bulan Maret ya. Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita, Ibu Sarah Mei Ambarwati, yang telah memberikan ilmu berbagi praktek lainnya pada kita semua guru-guru di Kecamatan Pabelan. Bu Sarah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Riki, Pak Wahyudi, dan teman-teman semuanya. Selamat. Baik, Bu Sarah dan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.